Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Irhamna fa innaka khairur rahimin. Wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alni mahfuzan fi qulubil mu'minina wal mu'minat. Ilahi in kabirta tawbati wa ghafarta ummati fa'aqimni bil fahmi wal hifzi hatta ahfaza kullama sami'tu minal ilmi wal Qur'an. Ilahi aqimni bi husni sawti wa nagmati hatta ana man sami'a qira'ati yazdadu rikatan min qalbi wa in kana qasiyal qalbi. Ilahi akrimni bil halali warzuqni min haitsu la ahtasib. Ilahi abdukal arsi ja'aka mu'tariban bi sanbi wa tub alayhi tawbatan tuhibbul awla bi qalbi wa ufawwidu amri ila khaliqi fa hasbi. Ilahi wa ni'mal wakil wa la arji'ana ila ghairihi fa innal ilaha li kulli kafin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ya Allah fa innal jahil wahdina ya Allah fa innal dhalim. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimah, majelis guru, santriwan dan santriwati, nanti panitia, nanti suku atau nanti kanai lantai, kadang hendak menghadiri gala, kita indah disambut namu, sama sekali dihormati. Syukur alhamdulillah itu aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan rahmat Allah, dengan izin Allah, pada malam kini itu mengangkat suatu acara di tempat yang mulia, memperingati hari kelahiran Nabi yang mulia. Semoga termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mulia, dan insya Allah nanti dibangkit dan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan buat junjungan alam, pimpinan umat Islam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mubalik bulan dalam setahun itu mempunyai beragam kenangan, mempunyai bermacam-macam catatan sejarah. Tiap negara
tanpa terkecuali negara kita Indonesia ikut andil dalam memperingati hari-hari besar tersebut. Apa itu dikatakan hari kemerdekaan, hari Sumpah Pemuda, hari Kebangkitan Nasional, hari Ibu, apa lagi? Banyak, ditentukan tanggalnya, ditentukan bulannya, dibuatlah suatu acara. Dan insya Allah nanti mungkin masa yang akan datang Pak Pengurus telah 2000 itu buatlah nanti hari Mamak Nasional itu ada itu buat 30 April adalah hari Mamak Nasional. Baru itu hari Mamak Nasional. Jadi mau tanya orang baru sebab mulai lihat itu boleh aku senang aku mengenai Mamak mau nak antur. Itu contoh hari Ibu lah tu. Hari Mamak anu lain. Hari Bapak anu lain. Kok ada orang yang kau besok contoh hari ya, tak orang. Anak nama orang. Wah, ada nak buat nama kamu. Hari Bapak Nasional. Dan bahkan agama kepercayaan mempunyai sejarah, mempunyai catatan sejarah yang mereka besarkan, yang mereka peringati tiap tahun. Tiada lain dan bukan adalah dalam bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperingati hari kemerdekaan dengan berbagai macam bentuk acara, memeriahkan 17 Agustus, wujud rasa syukur kepada Allah atas kemerdekaan Republik Indonesia sudah melewati berbagai macam kesulitan, penindasan dari para penjajah. Maka bersyukur kepada Allah berkat rahmat Allah merdeka Indonesia. Sampai saat sekarang kita beringati. Hari Pahlawan dalam bentuk rasa syukur menghargai jasa pahlawan pun kita upacara, pun kita memperingati. Dan begitu juga dengan agama-agama. Buletin punya sejarah, Natal punya sejarah, Islam pun tidak kalah penting pun punya sejarah. Dalam bentuk rasa syukurnya kepada Allah karena sudah diutus dan dilahirkan seorang Nabi akhir zaman yang mempunyai visi dan misi menyelamatkan umat dan mendekatkan kepada Allah, mengeluarkan umat dari kebiadaban kepada yang beradab, dari jahiliyah kepada Islamiyah, merubah corak dunia. Rasa syukurnya kepada Allah atas dilahirkan Rasulullah pun diperingati hari Maulid Nabi. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk, juga diperingati. Yang tidak habis
kita bapak-bapak. Dan yang menuding seperti itu anehnya lagi pun orang yang merasakan perjuangan dari perjuangan Rasulullah. Ibu bapak jamaah yang hadir yang dirahmati Allah, memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Rasul ada bedanya dia memperingati hari-hari besar lain? Kenapa tidak dipermasalahkan? Apalagi hari itu baru patang dulu, no problem. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beginilah nasib umat Islam di akhir zaman. Jamaah yang hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa Rasulullah itu Allah utus? Untuk apa Nabi Muhammad itu Allah bangkitkan? Satu, rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Ini tujuan Rasulullah. Bukan saja umat manusia yang merasakan rahmat itu atas kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam semesta. Kalau sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, apa yang terjadi? Bagaimana kondisi umat saat itu? Mana kuat itu nan bagas, mana bagah itu nan memarintah. Tidak ubahnya yang berlaku di kala itu hukum jahiliyah. Istilah orang awam, bapanak kepangkalangan. Bahkan di kala itu tidak asing sering kita dengar harga diri kaum wanita saat itu tidak punya arti. Diperjualbelikan seorang budak, bahkan malah soaib. Andaikan dalam satu keluarga seorang ayah mempunyai bayi perempuan, itu aib luar biasa. Tak sakit banyak orang membunuh anak kalau itu kalau itu. Tapi muncul Nabi Muhammad membawa Islam, langsung berubah corak. Sehingga Nabi mengatakan, balu beriman salah seorang kamu sebelumnya bisa menghormat, memuliakan yang tua, menyayangi yang kecil. Kau yang ditabur dengan Nabi, rasa kasih sayang. Dan belum akan sempurna iman salah seorang kamu sebelum dia mampu menyayangi saudaranya laksana menyayangi dirinya sendiri. Berkasih sayanglah kamu dengan orang yang ada di bumi. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya akan sayang kepadamu orang yang di langit. Rasulullah kepada kasih sayang.
rahmatan sebagai rahmat bagi semesta. Oh, yang dulunya tidak ada artinya kaum wanita, tidak ada nilainya kaum wanita, diinjak, dihina. Munculnya Islam, datangnya Rasulullah, beliau angkat setinggi-tinggi surga di bawah telapak kaki ibu. Siapa? Wanita. Wanita adalah tiang negara. Apabila baik wanita, maka baiklah suatu negara. Apabila rusak kaum wanita, maka hancurlah negara. Jadi yang menjunjung tinggi harkat dan martabat kaum wanita, lain dan tak bukan adalah Islam. Lantaran kita di tanah Minang, suatu kebanggaan bagi kita mempunyai adat yang bersanding kepada syarat-syarat bersanding kita buka. Kalau kita kali dalam-dalam bapak-bapak ibu-ibu, kalau kita mau mengaji, orang Minang apabila benar mengamalkan Minangnya, insya Allah selamat. Sebab adatnya bersandi kepada syarat. Syarat bersandi ke kitab. Salah satu contoh. Syarat mengatakan belum akan beriman salah seorang kamu sebelum dia mampu menyayangi saudaranya, laksana menyayangi dirinya sendiri. Kurang ada yang mengatakan sajiyo ba'ayu sadang jiang bapak sasaki sasanang sahino samulia kabuki sama mendaki kalurah sama mendalam mendapek sama balabo kehilangan sama marugi kaki lungkut sama makan tanah kaki lantang sama minum anggur. Oh, agama mengatakan surga di bawah telapak kaki ibu. Indah lada Minangkabau. Bundo kandung limpah peh rumah nagadang sumarak dalam nagari. Hiasan di dalam kampung. Kapayong kaulung ruang ke Madinah, kapayong panji ke Sarubung. Masya Allah, berbangga itu menjadi orang Minang. Yang ada di basandi kepada syarat. Syarat basandi kita tapi Bapak Ibu, tapi dielok dendang dan paladang karai kuke walam birimbo dielok gilek loyang terdatang intan desa aku gilek kacau. Orang Minang sendiri sekarang tidak tahu dengan bahasanya sendiri bagaimana. Orang Minang tidak mengerti dengan bahasanya sendiri. Banyak yang tahu. Ada bahasa Minang, Mene, Indian, Maleru, Mandaki, Mandata. Mengecek waktu ini seperti itu ada jajan Islam, ada tapi itu padahal bahasa. Padahal bahasa wajar kita tadi. Cukup sudah tata rapi dengan moyang awak. Di mama-mama awak. Tinggal di awak mama kayu. Tinggal rapi sudah. Bakti tua dia rumah apa enak. Ada kebutuhan. Dia kaji babolan. Siapakah sebatang sungguh kita cinta bangsa saya. Jameh di diri kata itu ada yang jam babolan. Pepatah petitih gurindam yang begitu mempunyai makna yang dalam. Nilai pelajaran yang sangat tinggi
maknai saja anak Minang sekarang tidak lagi tahu. Baik rekaman. Oh, Islam mengatakan orang Muslim itu adalah yang selamat Muslim lain dari lisan dan tangannya. Orang Minang memani ledai. Pabunian kong di parak atung di parak lagukan. Elok di kampung rasul Jawa dan takat dia rasul dan jurang. Sebab sekali mereka takat dia bertahun pucuk dan layu. Dibaca ni ini dibaca. Indah. Jadi memperingati awak Maulid Nabi Bapak Ibu. Dalam bentuk syukur awak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah kawak Bahan Nabi Muhammad mampu rahmat bagi semesta alam. Ku iyo le barakah Maulid Nabi bawa sudah kau bakas yang saya. Parang musai sang itu damai. Saling memaafkan. Ku ada silaturahmi nang tak putri tak sambung lagi. Ku ada nak bakasapuan sudah itu. Sebab apa artinya kita Maulid Nabi? Apa artinya kita mengaku umat Rasulullah? Andaikan kita sama kita nak berkaitan, tidak akan masuk surga kata Rasulullah orang yang memutus silaturahmi. Bayu pabiyo. Begitu agama Bapak Ibu mementingkan bahwa perlunya silaturahmi. Duto hukumnya badoso. Sepakai awak tu nak. Sepakai awak. Bahkan kecil orang tua duto induk sekalian doso nak. Duto induk sekalian doso. Tapi ketahuilah bapak-bapak ibu-ibu. Dalam memperelok orang sedang bercakap, mendamaikan orang sedang bersengketa, mempersatukan orang sedang bermusuhan, sunat awak paduto bahkan memberi kecil. Cuba bayang. Duto itu sekalian dosa. Tapi bahawa orang elok, bahawa orang kebadamai, bahawa orang kesayo, jangankan kepada duto memberi kecil juga. Bapak lawan. Contoh, ayo sedang berdekat kepada orang. Tak berkesakuan. Bawa tu kepada orang. Bawa sekolah itu tadi kepada orang. Atau apa je tentang mo, ialah berkesakuan. Nak terus som. No, nak menarik orang kan minta maaf. Tapi kau sedang begini, kau tu tadi mo dah berdekat. Padahal nak masuk subuh mo juga. Bawa duitnya kecil. Because so dia tu. Bawa suai pada orang. Atau apa je? Jelas kita. Bawa duitnya kecil jadi nak dia orang kau Bapa hello mau buat kecil. Tapi di buat kecil Bapak Ibu, bahkan orang nani saya mau pacaran akan digunting lidah dari suara. Namun itu memperserak-serakan kecil, kau dibokin kecil, kau dibokin tamas kecil. Akhirnya kurang nama kilo luar ini akan menggunting lidah. Tapi memperserak-serakan kecil mempersatukan orang, Bapak hello. Para dulu silaturahmi berkasih sayang. Barang siapa yang menyambung silaturahmi berarti sudah menyambung hubungan dengan Allah. Sebab salah satu asma Allah adalah Allah. Dan ikut tujuan Nabi diutus oleh Allah. Agar awak peringati Maulid Nabi ma'at tanam dengan kasih sayang oleh Nabi. Sebenarnya Bapak Ibu, kunci menjaga silaturahmi itu tidak ada upaya. Nanti bagalah mengetek mendeso kecil dan kecil di bawah itu. Dan bisa awak memahami orang yang kasih hati nak membadamai Bapak Ibu baru punya berasa itu manusia.
Tapi orang yang sadar para soinyo manusia, na manusia ko nak kakalapin dari kita ke kilapan, nak kamu laku menentukan tentang supaya. Orang kata semua dewa usulnya dari manusia cuma saban tamerang. Jadi orang nanamu hari-hari, bahkan berbulan-bulan nak makasabuan, berbulan-bulan menurut datang, orang tidak tahu para soinyo manusia. Dan inyo maraso tak pernah maraso salah. Dan inyo tidak ada kamaruan secara dah langsung. Inyo tidak butuh dari ampunan Tuhan. Sebab ampunan Tuhan tergantung kepada maaf. Astagfirullahaladzim. Ampuni dosa ya Allah. Ampuni dosa engkau dengan satu syarat, sudilah kiranya engkau memaafkan kesalahan makan. Dan kedua tujuan Nabi tadi diputus oleh Allah. Tentu walaupun Nabi diutus kita peringati ba'at untuk kataladani tabau dalam diri Allah. Oh sebagai rahmat bagi semesta alam Nabi Muhammad buat peringati murid Nabi ba'at akan nambah rahmat di diri awak, di keluarga awak, di kampung awak, damai santoso. Dan kedua Nabi Muhammad itu sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan yang baik, sebagai contoh. Dek sahabat mangko kerana itulah Bapak Ibu, Nabi Muhammad seluruh bentuk kehidupannya, seluruh tingkah lakunya, seluruh peran yang diperankan itu adalah contoh bagi umat. Di perjalanan hidup Nabi saja Bapak-bapak. Kalau Allah kita mencontoh, Allah kita wakaco, malu kita mengalu. Beko ba'a kepemimpinan Nabi, ba'a Nabi dalam bermasyarakat, ba'a Nabi dalam majawabati, kita simpulkan saja perjalanan hidup Nabi kita jadi contoh dalam kehidupan awak. Titel Nabi awak Habibullah, kekasih Allah, orang yang paling dekat dengan Allah. Bahkan belum akan dibukakan pintu surga sebelum Nabi Muhammad lebih dulu masuk. Tapi cuba cari perjalanan hidup Nabi Muhammad, sungguh penuh suka duka. Alun lahir ke dunia, bapa dipanggil Allah, ayah sudah tiada, yakin Nabi Allah. Masuk kete butuh kasih sayang seorang ibu dipanggil oleh Allah. Dikasuh dibesarkan oleh seorang kakek sabantari yang namanya adalah Utelah Tuhu. Dikasuh oleh paman, anak banyak lagi orang besar. Kalau kita baca perjalanan para sayang Nabi Nabi dan Nabi awak bahkan sampai wafat, sungguh-sungguh sangat memulia. Kita bawakan diri awak kalau yang Nabi contoh teladan. Alun sabara para sayang itu. Alun sabara ujian yang bola. Ternyata bentuk kasih sayang Allah, bentuk rahmat Allah itu tidak selalu bertemu dengan sesuatu yang indah, yang menggiurkan. Ada kalanya dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Boleh jadi sesuatu yang kamu sukai itu belum tentu baik. Boleh jadi sesuatu yang tidak kamu sukai, itulah yang terbaik untuk. Justru dengan diterpa oleh Allah berbagai macam cobaan, berbagai macam ujian, fitnah, caci maki itulah biasa oleh Nabi. Justru dengan itulah Rasulullah meraih titel kekasih Allah. Kamu tidak akan pernah merasakan manisnya iman sebelum kamu sabar menelan pahitnya cobaan. Karena itu adalah Bapak Ibu, taklah sambung iman kita manusia biasa iman para nabi. Ujian dan diterima oleh Nabi, ujian dan diterima oleh awak alun sabar.
Kadang-kadang lakunya rumah buat bagai. Balapih-lapih nak kau makan, amuh dia tubuh rantok saja. 2-3 gadung di sawah, cik saja nak padan. Tidak kau kai pun nana apa saja nama rasa. Padahal jauh orang banyak merasai pada nanda orang cu kepada. Nanda ambil Rasulullah sebagai uswah. Punya auto mewah. Banyak dia Bapak Ibu. Awak tahu dia mengaku dia orang yang paling miskin di dunia. Paling termiskin di dunia. Maratuk meradai-radai itu. Aku dan orang-orang yang itu kepada perjalanan hidup. Kalau aku mau makan alu nawak di mana? Nabi tidak sekedar caci maki, terancam nyawa. Dia itu Bapak Ibu bukan dia kepentingan bisnis, bukan dia kepentingan itu segala macam. Demi nyawa, demi keselamatan umat. Sebenarnya kok Nabi nama Bapak Ibu kok dunia bukan tak ada tawaran dari petinggi-petinggi kafir Quraisy. Mulai beliau diangkat jadi rasul, membawa risalah kenabian, disitulah mulai beliau dibenci, dihina, diterjang. Pertama ditawar secara elok-elok, oh tadi tolonglah sampaikan anak kau, yo sayang kau kanak kau. Kamu dia sangat dengan kau je mampu tadi. Cubalah berhenti mendakwahkan Islam. Baliklah juga kamu itu semula balik. Bara kedudukan di Jazirah Arab kami ada. Bara kekayaan ini kami berikan. Asal ini Allah. Juga awak yang menyembah berlalu. Akan berlalu. Alul lepas. Jangankan harta benda, pangkat dan jabatan kedudukan. Andaikan mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku. Dia ada dek memikirkan nasib. Islam. Takut pendirian Rasulullah. Takut pengorbanan. Adibokan ini awal ada. Tapi bapak-bapak ibu-ibu, selanjutnya ayat tadi itu memang dikhususkan oleh Allah. Memang Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Bahkan bukan umat Nabi Muhammad, bukan orang Islam saja yang mengakui Nabi Muhammad itu. Non-Islam pun mengakui. Tapi yang mampu mencontoh Nabi, yang mampu mengambil Rasulullah sebagai suri tauladan, dimangkana ayat itu. Ialah orang yang maharuf akan keridaan Allah. Orang yang maharuf akan perjumpaan dengan Allah. Nah kedua, wal yaumil akhir. Orang yang takkanai kemati dunia ke akhirat. Dan ketiga orang lama mengambil Nabi sebagai uswah dari orang yang banyak dengan Allah. Terakhir tujuan Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan budi pekerti, akhlak, etika, tingkah laku. Di kala rusaknya masyarakat yang dikenal dengan jahiliyah, di saat itu Rasulullah itu mengubah ketiadaban menjadi berkat. Maka paralunya kita ulang sejarah kita Bapak Ibu. Maka parulang kita bakaco kepada Nabi, memperingati Maulid Nabi.
yang namanya dunia ko sejarah ko kabarundang ko. Kok dulu Nabi Muhammad menampeli kota Makkah dalam keadaan jahiliyah. Di akhir zaman masuk itu kabawani yang jahiliyah. Tapi jahiliyah modern. Di mana nanti akan datang masuknya kata Rasulullah, Islam bah hidangan, umat Islam seperti buih di tengah lautan. Di mana akan datang masuknya nanti Al-Quran hanya tinggal nama, Al-Quran hanya tinggal tulisan. Bila mana itu sudah terjadi akan ditimpa oleh bencana, namanya penyakit wahan. Manusia terlalu cinta dunia, takut mati. Apa diingatkan oleh Rasulullah apabila masuk itulah tiba. Mungkin tidak beliau katakan tidak cara menyatakan yang baik. Lepas subuh dia batuan di bagarandang orang banyak. Apabila lepas subuh engkau masuk, di mana yang dipatulikan dan manusia hawa dan ikut. Kuranglah kamu mempetulikan selera ini. Mana katuju itu dan nyoba buat. Mana nak katujunya cari alasan yang banyak. Bahkan begitu beraninya membuat dalil. Orang nak takut lagi dosa. Menuhankan hawa nafsu. Menuhankan ambisi. Apabila hawa lagi ikut, dunia lagi pilih. Apa yang dibuat orientasinya dunia, materi. Dan sampai ujunglah kamu kata Rasulullah. Pada anak hati-hati. Marah sobana seorang, kurang salah saudara. Awak santiam, awak nasalia, awak yang hebat tu je. Kurang pun nak baca adah tidak kena masuk subuh, awak kurang banyak. Sifat ujung. Apabila hawa lagi pilih, dunia lagi awak lagi ikut, dunia lagi pilih, sifat ujunglah kamu kau. Kacamang ke diri dia merasa dia hebat. Karena ini fa'alaiha nafsa. Hati-hati kami hilang diri awak. Dan orang makhluk-kiro Nabi sawak kami anak awak. Kamanakan awak. Nak kampung. Ada masuk itu bapak ibu tengah ibu anak. Berhati-hati. Berselingkuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diselamatkan. Dan berkat kita memperingati hari kelahiran Rasulullah, Nabiullah junjungan awak. Apa tujuan beliau diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi semesta alam? Ia tertanamlah kasih sayang dan terawat. Sedih awak ini bapak ibu. Sesama umat Islam baca baca. Sesama umat Islam memakai nama Islam, mengaku Tuhannya satu, Nabi-Nya Nabi Muhammad, Al-Qurannya satu, tapi saling bantah-membantah, tapi saling hina-menghina, tapi saling caci-mencaci. Bukankah ini kiamat? Mari kita dekatkan diri kita kepada Allah SWT. Bertobat kita kepada Allah, perbanyaklah berzikir. Dan dengan memperingati Maulid Nabi, mudah-mudahan tatanan kasih sayang Allah satukan hati kita dalam keridaannya oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan bisa termasuk itu kepada golongan orang yang menjadikan Rasulullah sebagai teladan. Dan semoga dengan memperingati Maulid Nabi, tertanam budi pekerti Rasulullah dalam pribadi awak masing-masing. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Tapi ada kurangnya meminta maaf. Maklum lidah yang mungkin dapat bilang Bibia mengecik tak apa-apa. Tadi siapa kita naik kalau kau pakai takut. Minta maaf yang banyak-banyak. Dia bagi maaf kepada